أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. Segala puja dan syukur marilah senantiasa kita tujukan, kita alamatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah pada hari yang berbahagia ini kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga masih merasakan nikmatnya kesehatan. Karena itu sebagai orang yang bersyukur, hendaklah kita jadikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, andaikan ranting kita jadikan sebagai pena dan lautan kita jadikan sebagai tinta, sungguh tidak akan terhitung nikmat-nikmat daripada Allah yang telah tercurahkan kepada kita. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam teruntuk pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai umat beliau nantinya mendapatkan syafaat daripada beliau. Maka dari itu, agar kita mendapatkan syafaat, di antara caranya adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Nabi, terutama lewat wasilah bersolawat kepada Nabi. Apalagi seperti di hari Jumat hari ini, di antara sunnahnya adalah memperbanyak membaca solawat. Apalagi solawat sendiri memiliki banyak sekali fadilah, sehingga banyak hadis yang menguraikan tentang fadilah daripada membaca solawat. Di antaranya sebuah hadis yang berbunyi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara wa huttat alaihi asyratu khati'atin wa rufi'at alaihi asyratu darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan menghapus 10 dosa-dosa kecil yang ada padanya, dan Allah juga akan mengangkatnya 10 derajat lebih tinggi. Demikianlah hadirin fadilah atau keutamaan daripada membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sudah mulai masuk dalam bulan Rabiul Awal, maka alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita sama-sama membasahkan lidah kita di setiap harinya dengan bacaan-bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kata-kata takzim kami kepada guru-guru kami, kepada para dosen, dan juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Moga-moga segala aktivitas kita, segala niat baik kita menuntut ilmu, menunaikan kewajiban Allah dinilai sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum khatib membacakan rukun dua al-khutbah, terlebih dahulu khatib membacakan mau'izah hasanah. Moga-moga apa yang khatib sampaikan nantinya bermanfaat sebagai pengingat bagi khatib pribadi dan juga bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dewasa ini tanpa kita sadari, zaman mulai bergeser, zaman mulai berubah.
dari era industrialisasi menuju ke era arus informasi. Sehingga kemudian kita masyarakat sekarang dikenal atau dijuluki dengan information society atau masyarakat informasi. Di antara tanda masyarakat informasi adalah kita sangat butuh kepada informasi dan teknologi. Sehingga dewasa ini tidak heran jika di tangan satu orang kadang bisa memegang 2 handphone atau bahkan lebih. Maka itu adalah di antara ciri-ciri bahwa kita adalah masyarakat informasi, masyarakat yang membutuhkan informasi atau masyarakat yang bergantung kepada informasi. Maka di tengah arus informasi tersebut ada hal-hal yang kiranya perlu kita perhatikan, terutama etika di dalam bermedia sosial. Maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menguraikan beberapa poin tentang etika di dalam bermedia sosial. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, etika di dalam bermedia sosial atau di dalam kita bermuamalah adalah niat yang harus kita tanamkan. Maka terlebih dahulu sebelum kita asik dengan media sosial, sebelum kita asik dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media-media lainnya, maka terlebih dahulu kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, nawaitu yang benar, niat yang benar. Untuk apa tujuan dari kita bermedia sosial? Nabi mengingatkan kita di dalam sebuah riwayatnya, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan didasarkan atas niat yang ia tanam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berniat melakukan sesuatu karena dunia atau yang berhubungan dengan dunia, maka ia pun akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka yang pertama, etika di dalam kita bermedia sosial adalah niat kita. Hendaklah kita menanamkan niat kita dengan bermedia sosial adalah niat yang baik. Seumpama menyambung tali silaturahmi. Moga-moga dengan kita niat membuka WA, membalas pesan teman, kita niatkan sebagai sarana menyambung silaturahmi, maka insya Allah akan bernilai pahala. Maka itu poin pertama adalah niat. Kemudian di samping niat, kita juga harus sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita harus menanamkan di dalam diri kita muraqabah. Artinya apa? Artinya kita senantiasa diawasi, yuraqibu, diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kirim, pesan apa yang kita kirim, pesan apa yang kita upload, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka itu adalah poin penting, bahwa kita juga harus senantiasa di samping niat yang benar, senantiasa kita merasa dan menyadari, meyakini bahwa apa yang kita lakukan dinilai, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua di dalam bermedia sosial adalah senantiasa kita jadikan media sosial sebagai alat untuk ifadah dan istifadah. Ifadah artinya kita memberikan manfaat, sementara istifadah kita mengambil manfaat. Maka hendaklah kita jadikan media sosial, dengan ada WhatsApp kita bisa mengirimkan pesan-pesan kebaikan. Seumpama semisal hari Jumat, kita kirim ke teman-teman sunnah-sunnah di hari Jumat, 5 sunnah di hari Jumat, kita broadcast
ke seluruh teman-teman kampus kita. Maka insya Allah apa yang kita kirim juga bernilai sebagai pahala, juga bernilai sebagai ibadah. Itu poin kedua. Hendaklah kita jadikan media sosial sebagai alat untuk ifadah dan istifadah, mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Mengambil manfaat bagaimana? Mengambil manfaat seumpama ada ketika kita buka HP ada berita yang tidak bagus, maka alangkah baiknya kita tinggalkan, kita skip, tidak kita hiraukan. Apalagi Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka poin kedua di dalam etika bermedia sosial adalah senantiasa kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk memberi manfaat atau untuk mengambil manfaat. Kemudian yang ketiga, hendaknya di dalam kita bermedia sosial senantiasa kita mengedepankan tabayun dan tasabut. Tabayun artinya mencari kejelasan. Tasabut menetapkan pasti apakah benar berita yang kita dapat atau berita yang kirimkan. Apalagi dewasa ini kita dihadapi dengan banyaknya berita hoaks. Berdasarkan data Diskominfo yang kami baca, per tahun ada 200.000 kasus penyebaran berita hoaks. Dan di tahun ini ada 800.000 situs penyebar berita hoaks. Maka kita bayangkan bagaimana seandainya kita tidak dapat memfilter atau masyarakat tidak dapat memfilter adanya berita yang tidak benar, maka sungguh kita akan mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar. Maka etika yang ketiga adalah senantiasa kita mengedepankan tabayun dan tasabut. Ada kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tabayun ini. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusannya ke salah satu kabilah, yaitu kabilah Bani Mustalik. Ketika itu Nabi mengutus utusannya ini untuk menjumpai Haris ibnu Darar dalam rangka mengambil pajak, mengambil zakat kepada Haris ibnu Darar. Maka kemudian tiba-tiba utusan Nabi balik. Setelah diperintahkan, selang beberapa waktu balik dan aku hampir dibunuh. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun memanggil Khalid bin Walid. Maka Nabi memanggil Khalid bin Walid dan kemudian Nabi memerintahkan Khalid bin Walid untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Apakah benar ataukah tidak benar. Maka kemudian ternyata Khalid pergi bersama rekan-rekannya. Setibanya Khalid bin Walid di kabilah Bani Mustalik, didapati ternyata mereka masih aman-aman saja. Mereka tidak memberontak, tidak ada tanda-tanda baru terjadi pemberontakan. Bahkan masjid-masjidnya masih terdengar suara azan, masih aman, damai. Maka kemudian Khalid pun melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yang kami amati, yang kami lihat, Bani Mustalik aman-aman saja." Maka kemudian Nabi pun menangkap jawaban dari Khalid tadi. Lantas ternyata selang beberapa waktu Haris ibnu Darar ini datang menjumpai Nabi. Maka kemudian Nabi pun bertanya, "Ya Haris, apakah benar kamu mengusir utusanku? Orang atau sahabat tidak ada yang datang ke Bani Mustalik?" Maka kemudian Nabi pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Haris ibnu Darar. Haris ibnu Darar ini adalah ayah daripada Juwairiyah, istri Nabi Muhammad SAW. Maka dari kisah ini ada dua pelajaran bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi sebuah berita. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika mendapatkan berita, Nabi cross check terlebih dahulu. Nabi perintahkan Khalid bin Walid, coba cek, betul enggak? Maka ternyata setelah dicek ternyata berbeda. Kemudian yang kedua,
Nabi langsung klarifikasi atau konfirmasi dengan orang yang bersangkutan, yaitu Haris ibnu Dharar. Ternyata ketika ditanya juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh utusan Nabi. Maka kemudian Nabi pun mendapatkan kejelasan bahwa berita yang disampaikan oleh utusan Nabi tersebut bukanlah berita yang benar. Ini adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad menyikapi sebuah berita. Maka kita pun harus demikian. Apalagi hari ini kita gampang sekali terprovokasi dengan adanya media sosial. Apalagi di dalam kondisi-kondisi politik yang memanas antara satu kubu dengan kubu yang lain. Sungguh di dalam kondisi seperti ini tabayun dan tasabut sangat kita butuhkan. Maka setelah 3 poin tadi, selanjutnya poin keempat, hendaknya kita menghindari prasangka. Maka seorang mukmin, seorang muslim hendaklah senantiasa mengedepankan hatinya ketimbang mulutnya. Ketika kita belum mendapatkan sebuah kejelasan dari sebuah kasus, maka terlebih dahulu kita tawakuf. Terlebih dahulu kita menahan diri. Terlebih dahulu kita mengedepankan hati kita. Kita husnuzon. Jangan kita belum tahu apa-apa atau kita tidak tahu apa-apa, tapi tangan kita sudah langsung forward atau mulut kita sudah langsung ngomong kepada teman. Maka ini adalah bukan di antara etika seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wazan, fa inna zanna akdabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka. Jadi Nabi ingatkan kita agar kita menjauhi rasa suuzon, rasa prasangka. Karena sesungguhnya prasangka adalah akdabul hadis, perkataan yang dusta, punya potensi dusta. Maka seorang mukmin hendaknya menghindari prasangka. Terlebih dahulu kita kedepankan hati kita, kemudian baru kita kedepankan akal kita. Artinya kita mencari kejelasan, kita tabayun. Setelah mendapatkan kejelasan, baru kemudian kita tasabut, kita tetapkan bahwa apa yang kita dapat benar. Andaikan itu sesuai dengan apa yang dikirim, maka andaikan negatif, lebih baik kita menahan diri, tidak kita bantu untuk menyebarkan aib-aib saudara kita. Maka itu adalah diantara sikap dari seorang muslim. Selanjutnya, etika di dalam bermedia sosial adalah larangan mencaci ataupun memaki. Ini adalah etika yang kadang sering kita dapatkan di media sosial. Apalagi hari ini cukup dengan satu jari kita bisa mengetik cacian atau makian. Maka Nabi Muhammad mengingatkan kita di antara etika di dalam bermuamalah atau di dalam bermedia sosial adalah senantiasa kita menghindari caci dan maki. Meskipun kadang orang tersebut non muslim atau dia yang memulai, maka alangkah baiknya kita tidak mencaci ataupun memaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisaihim asa ayyakunna khairan minhun. Ini larangan Allah kepada kita agar kita jangan memaki suatu kaum karena mereka mungkin tidak beriman kepada Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memulai mencaci maki. Karena yang kita lihat, cacian dan makian bukanlah menyelesaikan sebuah masalah. Namun cacian dan makian hanyalah akan menambah masalah-masalah baru. Kita lihat atau kita berkaca di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana keluhuran akhlak Nabi yang membuat kafir-kafir tunduk atau
memeluk agama Islam lewat akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di dalam sebuah riwayat ketika ada seorang Yahudi yang kerjaannya, aktivitasnya senantiasa mencaci Nabi, namun Nabi tetap sabar, bahkan Nabi memberikan roti untuk Yahudi tersebut. Sehingga dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, pekerjaan tersebut diwakilkan oleh Abu Bakar. Sehingga pada suatu ketika Abu Bakar memberikan roti kepada Yahudi tersebut. Entah mungkin Abu Bakar memotongnya terlalu besar sehingga Yahudi tadi sadar bahwa ini bukanlah orang biasa yang memasukkan roti ke mulutku. Maka kemudian si Yahudi ini pun bertanya, "Siapakah engkau?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku adalah Abu Bakar, sahabat daripada Muhammad SAW." Maka kemudian Yahudi ini pun tersentuh dan terkejut, sehingga ia pun malu dan bersyahadat lewat Abu Bakar. Ini diantara indahnya akhlak. Ketika kita mengedepankan akhlak ketimbang cacian dan makian. Maka poin ini mengajak kita agar senantiasa mengedepankan akhlak, bukannya mengedepankan cacian dan makian. Kemudian poin terakhir adalah hendaknya kita sadar bahwa kita akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kita perbuat. Jangan pernah kita menganggap sepele sebuah perbuatan kecil. Bisa jadi perbuatan kecil yang kita buat berimbas atau berefek kepada orang lain. Banyak dari teman-teman kita yang mungkin membeli siwak hanya gara-gara kita men-share berita tentang fadilah siwak. Atau sebaliknya, gara-gara kita men-share sunnah menggunakan minyak wangi di hari Jumat, lantas teman kita membeli minyak wangi, memakai minyak wangi, maka yakinlah kita pun akan mendapatkan pahala. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menuntun atau menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat. Maka demikianlah poin-poin, 6 poin di dalam kita bermedia sosial. Senantiasa kita ingat bahwa media sosial ibarat pisau, bisa bermanfaat dan juga bisa memunculkan mudarat. Maka kembali lagi kepada kita sebagai individu, apakah bisa kita memfilter atau menggunakan dengan baik. Maka apabila kita mampu menggunakan dengan baik, insyaallah apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Banyak manfaat dari media sosial. Seumpama hari ini dengan ada media sosial, kita mengenal ustaz-ustaz, kita mengenal Ustaz Somad, kita mengenal banyak lagi ustaz-ustaz yang ilmunya bisa kita dapatkan lewat media sosial, lewat teman-teman kita yang membagikannya ke WA, ke grup-grup. Maka itu diantara ifadah atau istifadah dari menggunakan media sosial. Kiranya itulah poin-poin penting bagi kita dan juga bagi khatib pribadi dalam rangka menjadi mukmin yang baik, dalam rangka menjadi muslim yang sesuai dengan tuntunan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib pribadi dan juga bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah.